Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percaya dan saya lakukan. Yang pertama, bahwasanya pendidikan akan sukses jika nilai siswa sudah melebihi KKM. Jadi KKM di sini adalah KKM yang sudah ditentukan oleh dokumen 1 yang ada di sekolah. Yang kedua, kurikulum menjadi tujuan utama dari pendidikan siswa, sehingga dokumen-dokumen dan juga kurikulum yang sudah ditentukan oleh sekolah, maka semuanya itu menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, bahwasanya siswa bagaikan kertas putih yang akan ditulis oleh seorang guru, sehingga guru bebas untuk menuliskan segala hal yang akan diberikan kepada siswa, dan guru menjadi orang yang akan membentuk karakter dan juga kodrat siswa. Selanjutnya, pendidikan bagaimana memahami materi sebanyak-banyaknya, sehingga tujuan utama ketika proses pembelajaran di sekolah yaitu memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang sebanyak-banyaknya kepada siswa sesuai dengan muatan kurikulum yang sudah ada. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, bahwasannya guru menjadi penuntun bagi kodrat siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi, tugas guru bukan lagi menuntut siswa, tetapi terlebih menjadi penuntun bagi kodrat siswa itu sendiri. Selanjutnya, guru bagaikan petani dan siswa bagaikan benih yang ditanam. Artinya, guru itu tugasnya adalah untuk membimbing dan juga membuat potensi yang ada pada siswa dan juga kodrat yang ada pada siswa itu tumbuh menjadi maksimal, bukan untuk mengubah kodrat yang sudah ada. Guru harus menjadi pamong bagi siswa sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya di depan kita harus menjadi teladan, kemudian di tengah kita harus memberikan semangat, dan di belakang kita harus memberikan dorongan kepada siswa. Kemudian salah satu kodrat dari siswa adalah yaitu bermain, bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan siswa apabila mereka masih berkeinginan untuk bermain, karena hal itu merupakan kodrat siswa untuk mengembangkan potensi dan juga hal yang ada di dalam dirinya untuk tumbuh menjadi maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, pendidikan juga harus berpihak kepada siswa. Kita harus memberikan keleluasaan kepada siswa agar mereka bisa belajar sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Artinya, kita harus memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa. Yang terakhir, bahwasanya pendidikan itu akan selalu mengalami perubahan, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti pada masa sekarang ini, kita harus memberikan kodrat zaman sesuai dengan yang ada, yaitu pendidikan sesuai dengan abad 21. Adapun aksi nyata sesuai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu memposisikan diri sebagai fasilitator bagi siswa. Artinya, memberikan pelayanan terbaik untuk tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodrat anak, namun tetap sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada sekarang. Bagaimana kita harus sesuai dengan lingkungan sekolah dan juga kodrat zaman sekarang sesuai dengan abad 21. Tidak selalu menuntut siswa dalam proses pembelajaran, seperti harus menuntaskan KKM, harus menguasai materi yang diberikan, dan menjalankan tugas-tugas agar nilai mereka tinggi. Kemudian, memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi daerah dan potensi sekolah sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Jadi,
saya akan berusaha untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi sekolah seperti halnya di sekolah saya, yaitu kelebihannya pondok pesantren, sehingga potensi itu akan saya terapkan di sekolah seperti membiasakan pembacaan Asmaul Husna dan juga kegiatan istighosah. Namun ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, tuntutan sekolah untuk fokus menuntaskan muatan kurikulum yang ada. Jadi biasanya di sekolah sesuai dengan dokumen yang sudah ada, dokumen 1 yang sudah ditetapkan, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dan harus menyelesaikan pelajaran sesuai dengan dokumen 1 yang sudah ditentukan, dan juga seperti KKM itu harus tuntas. Kemudian siswa juga kurang mulai perhatian terhadap pendidikan dan kurang perhatian terhadap potensi mereka masing-masing. Hal ini juga disebabkan karena perubahan zaman seperti kecanduan gadget dan yang lain-lain, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan pendidikan mereka sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan juga dari stakeholder di sekolah, khususnya juga rekan sejawat. Karena untuk melakukan perubahan kita juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat. Adapun solusi yang mungkin bisa saya lakukan nantinya, yang pertama yaitu melakukan perencanaan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan potensi daerah yang ada, sehingga siswa itu akan tertarik untuk belajar sesuai dengan mapel atau materi yang saya ampu. Kemudian yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan potensi mereka tanpa harus menuntut kembali. Artinya kita juga saya sendiri juga harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan juga memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, saya akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder sekolah, terlebih kolaborasi dengan rekan sejawat, karena ini penting hubungannya untuk melakukan perubahan kemerdekaan belajar bagi siswa. Itu juga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.